Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu yang singkat ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang deskripsi persoalan inversi, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan suatu inversi dalam suatu model. Kemudian kita mulai dengan konsep dasar dari inversi. Tujuan dari analisis data itu sendiri adalah untuk menyimpulkan sebaik mungkin dari kualitas data atau disebut juga dengan parameter model. Parameter model ini dapat direpresentasikan sebagai elemen vektor M yang panjangnya M besar. Seperti kita coba mencontohkan seperti tanggal di sini disimbolkan dengan D, di mana matriksnya ada C1, D2 sampai dengan Dn pangkat T di sini. Kemudian ada parameter model disimbolkan dengan M, di mana matriksnya M1, M2, M3, dan seterusnya sampai dengan MM pangkat D. T di sini merupakan transpose. Pernyataan dasar dari sebuah inversi menyatakan bahwa parameter model dan data dalam beberapa hal saling berhubungan. Hubungan di sini disebut dengan model kuantitatif atau disingkat dengan model ataupun dengan teori. Biasanya model berbentuk satu atau lebih, sehingga formula yang diharapkan diikuti oleh data dan parameter model. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa contoh formulasi menggunakan persoalan dari inversi yang sering digunakan dalam suatu model. Di mana contoh pertama kita asumsikan dengan pemasangan garis lurus. Misalnya kita mengasumsikan sebuah model di mana temperatur adalah fungsi linear dari waktu T sama dengan A plus BT. Perpotongan A dan kemiringan B kemudian membentuk dua parameter model dari suatu persoalan. Kemudian di sini ada M sama dengan A, D transport. Merupakan model dari suatu pengamatan TI sama dengan A plus B TI, di mana TI ini merupakan indeks seperti di bawah ini bisa kita lihat T1 sama dengan A plus BT1 sampai dengan TN A plus BTN. Persamaan ini dapat disusun sebagai persamaan matriks D sama dengan GM, di mana ada di bagian T1 sampai dengan Tn sama dengan ada matriks di sini 1, T1, T2 sampai dengan Tn dikalikan dengan A dikalikan B. Sehingga di MATLAB dapat kita presentasikan matriks G dapat dihitung sebagai G seperti ini. Di mana MATLAB scriptnya GDA 0101. Gambar di samping dapat kita lihat bahwa garis merah merupakan suhu global untuk periode waktu tahun 1965 sampai dengan tahun 2010. Masalah inversinya adalah menentukan laju kenaikan suhu dan interval kepercayaannya. Nah, ini yang garis merah. Kemudian garis birunya merupakan garis lurus data. Kemiringan garis di sini adalah sebesar 0,015 dengan tingkat kelitian plus minus 0,002 atau sekitar 95% derajat Celcius per tahun. Kemudian di sini ada contoh model kedua penempatan parabola. Kalau misalnya yang tadi pada contoh itu kita mengasumsikan pada garis lurus, di sini kita mengasumsikan model contoh, mengasumsikan variasi kuadrat suhu terhadap waktu tertentu dalam bentuk T sama dengan plus BT plus CT kuadrat. Maka parameter model baru C ditambahkan ke dalam suatu persoalan ini, sehingga M menjadi sama dengan A, B, C
transport. Di mana jumlah parameter model yang sekarang ini menjadi M sama dengan 3. Parameter data dan model harus memenuhi persamaan berikut. Di mana T1 sama dengan A plus B T1 plus C T kuadrat 1. Begitu juga berikutnya sampai dengan Tn A plus B Tn sampai dengan C T kuadrat N. Persamaan di sini dapat disusun menjadi matriks D sama dengan Gm, di mana D di sini disimbolkan dengan T besar, kemudian G-nya 1, T1, T2 kuadrat dikalikan dengan M-nya adalah ABC. Beginilah kalau misalnya kita dihitung menggunakan MATLAB. Kemudian ada contoh yang ketiga, ada tomografi. Tomografi di mana di sini dalam suatu model ini terdapat N sama dengan 5 dengan ukuran waktu tempuh D1 sampai dengan T8 transport. Model ini mengasumsikan bahwa setiap batu bata dari bahan yang seragam dan waktu tempuh suara di setiap bata sebanding dengan lebar dan tinggi batu bata. Faktor proporsionalitas ini adalah ketelembatan bata atau disimbolkan dengan SI sehingga memberikan parameter meter M sama dengan 12. Sehingga M kecilnya sama dengan S1, S2 sampai dengan S16 transport. Di mana urutannya sesuai dengan skema penomoran gambar. Parameter data dihubungkan dengan pada garis 1 ada T1 sama dengan HS1, HS2, HS3, dan HS4. Kemudian ada di bagian kolom 4 T8, HS4, HS8, HS16. Persamaan ini dapat disusun berdasarkan matriks D sama dengan GM seperti ini matriksnya. Kemudian di MATLAB untuk komputasinya dapat dihitung dengan gambar berikut. Kemudian ini adalah contoh dari tomografi akustik yang dijelaskan tadi menggunakan matrik. Dari gambar di samping terlihat bahwa waktu tempuh gelombang akustik yang berwarna biru ini yang dilalui pada baris dan kolom susunan bata persegi diukur menggunakan akustik sumber S di sini. Kemudian ada penerima atau reservoir R di sini ditempatkan di bagian tepi persegi. Adapun persoalan inversinya di sini adalah menyimpulkan sifat akustik dari batu bata. Di sini digambarkan dengan warna. Meskipun pola keseluruhan variabelnya secara parsial, masing-masing batu bata diasumsikan sebagai homogen. Kemudian ada contoh X-ray. Kemudian intensitas sinar X ini berkurang dengan jarak yang ditempuh pada tingkat yang sebanding dengan intensitas berkas sinar X. Koefisien serapan ini yang tergantung pada jenis seragam ada DI per DS sama dengan minus C X, YI. Di sini I merupakan intensitas sinar, S merupakan jarak sinar, CDY merupakan koefisien absorpsi yang bervariasi terhadap posisi. Jika sumber sinar X memiliki intensitas I0, maka intensitas pada detektor PI adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian kita sekarang dapat mengubah soal ini menjadi suatu persoalan inversi diskrit dari bentuk matriks GM sama dengan D, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa koefisien absorpsi yang bervariasi secara kontinu dapat diwakili dengan membenahi kisi-kisi dari banyak kotak persegi atau piksel yang masing-masing memiliki koefisien absorpsi konstan. Dengan piksel bernomor 1 sampai dengan M, parameter modelnya adalah vektor M sama dengan C1, C2 sampai dengan Cm transpose. Integral kemudian dapat ditulis
sebagai jumlah seperti berikut. Kemudian di sini data DI sama dengan delta LI yang mempresentasikan perbedaan antara intensitas sinar X di sumber dan di detektor. GIJ sama dengan delta SIJ adalah jarak yang ditempuh berkas ke J dan ke dalam piksel ke J. Kemudian ini adalah matriks yang digunakan dalam inversi sinar X. Di sini ada delta S1 sampai dengan delta N, kemudian ada delta S1 sampai dengan M, kemudian ada C1 dan Cm. Karena banyak sekali balok melewati hanya beberapa kotak dari delta SI adalah 0, matriks seperti itu sangat jarang ditemukan. Kalau misalnya ada dihitung menggunakan dikomputasikan di MATLAB seperti ini. Kemudian pada gambar di samping kita bisa lihat bahwa pada gambar A ini merupakan pemindaian medis atau disebut dengan computed tomography atau CT. Idealnya mengukur penyerapan sinar X di sepanjang garis biru. Di sepanjang garis biru yang melewati tubuh seorang pasien. Nah, dianggap yang kuning ini sebagai tubuh pasien yang berwarna oranye. Setelah satu set pengukuran dilakukan, sumber S dan penerima RI diputar dan pengukuran diulangi sehingga data sepanjang banyaknya garis silang dikumpulkan. Masalah inversinya menentukan opasitas sinar X sebagai fungsi posisi dalam tubuh. Kemudian pada gambar B, ini merupakan gambar CT yang sebenarnya ada di pasien yang terinfeksi suatu virus Mycobacterium gennavense. Kemudian ada contoh kelima adalah pemasangan puncak-puncak spektroskopi. Tidak ada setiap inversi dapat direpresentasikan secara memadai oleh persamaan linear diskrit GM sama dengan D. Pertimbangkanlah misalnya sebuah spektrogram yang berisi sekumpulan puncak emisi atau absorpsi yang bervariasi dengan beberapa variabel tambahan Z seperti gambar 4 ini. Posisi F dan luas A dan lebar puncak J menarik karena mencerminkan komposisi kimia sampel, menandakan bentuk puncak J sebagai BZ, PJ, AI, dan CJ. Model spektrumnya terdiri dari jumlah ki puncak seperti ini. Kalau misalnya dalam persamaan, di sini puncaknya PJD, PFJ, PAJ, dan PJ dianggap sebagai Lorentzian. Oleh karena itu, data dan model dapat dihubungkan dengan persamaan eksplisit nonlinear D sama dengan GM, di mana M merupakan vektor posisi, luas, dan lebar setiap puncak. Persamaan ini secara inherent nonlinear. Dari gambar di samping, gambar 4 ini merupakan contoh eksperimen spektroskopi Moser-Bauer yang dilakukan oleh penjajah spirit di tanah Mars. Garis merah merupakan puncak absorpsi yang mencerminkan konsentrasi berbagai mineral pembawa besi di dalam tanah. Persoalan inversinya adalah menentukan posisi dan luas setiap puncaknya yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi mineral. Garis biru merupakan 10 kurva Lorentzian sesuai dengan data. Data ini milik NASA dan Universitas Mainz. Kemudian yang keenam ada contoh penggunaan inversi yaitu analisis faktor. Pada suatu lautan, seseorang dapat mengharapkan fraksi kimia J dalam sampel sedimen ke ISIJ terkait dengan jumlah batuan anggota akhir dalam sampel sedimen ICIK dan dengan jumlah bahan kimia J dalam bantuan akhir FKJ seperti di bawah ini. Dalam sampel tipikal, jumlah anggota akhir P dan komposisi anggota akhir F dan jumlah anggota akhir dalam C semuanya adalah parameter model yang tidak diketahui.
karena data S adalah suatu linear persamaan. Persoalan ini juga merupakan tipe linear explicit. Perhatikan bahwa pada dasarnya persoalannya adalah memfaktorkan matriks S menjadi dua matriks lainnya, yaitu J dan F. Nah, pada gambar di samping gambar 5 ini menunjukkan bahwa sedimen di dasar lautan ideal dengan sumber-sumber campuran bebatuan yang terkikis dari beberapa sumber Si. Sumber dicirikan oleh unsur kimia E1 sampai dengan E5. Yang digambarkan di sini adalah batang warna. Komposisi kimia sedimen adalah campuran sederhana dari komposisi sumber. Persoalan inversinya adalah menentukan jumlah dan komposisi sumber dari pengamatan komposisi sedimen. Nah, kemudian yang terakhir ada koreksi respon instrumen. Misalnya dalam suatu ilmu geofisika kita kenal dengan istilah seismik. Nah, jadi ketika seseorang ingin merepresentasikan sebagai deret waktu gerakan tanah yang bervariasi secara mulus dapat dianggap sebagai superposisi dari lonjakan amplitudo MI. Output dari seismometer adalah urutan fungsi respon yang ditumpang tindihkan dari amplitudo yang sesuai. Adapun matriksnya seperti ini, D1, G1, M1 sampai dengan seperti ini. Kemudian pada gambar di samping merupakan gambar yang di atas. Gambar A menunjukkan perpindahan tanah hipotetis atau disimbolkan dengan MT yang terdiri dari satu puncak diikuti sepasang puncak yang jaraknya sangat dekat. Kemudian diikuti fungsi yang sangat halus. Kemudian pada gambar B ini merupakan output dari DT dari seismometer tipikal terhadap penutupan tanah. Sementara output memiliki beberapa korespondensi dengan input. Beberapa fitur yang berbeda sehingga keadaan yang terkait dengan puncaknya disebut dengan respons seismometer. Kemudian lanjutannya, kemudian ada istilahnya di sini istilah G1MI, yaitu elemen respon yang berskala input MI saat ini. Kemudian istilah lain mewakili kontribusi input sebelumnya MI kurang 1, MI kurang 2, MI kurang 3, dan seterusnya. Sehingga dapat ditulis seperti persamaan ini. Dan disebut konvolasi G dan M, ditulis sebagai D sama dengan D dikalikan M, di mana tanda bintang itu menunjukkan operasi konvolusi, bukan perkalian. Konvolusi ini dapat dimasukkan ke dalam bentuk linear standar D sama dengan GM dengan mendefinisikan data kernel dengan elemen GIJ, GIJ plus 1. Seperti ini matriksnya. Matriks dengan diagonal konstan seperti G dalam persamaan di samping ini bisa disebut dengan proses pengamatan D disebut dengan dekonvolusi. Gambar di atas merupakan grafis hubungan konvolusi D sama dengan G bintang M, pita horizontal batang abu-abu, meskipun versi respon GT yang diubah waktu kurva M dititikkan ke dalam hitam input MT, kurva biru untuk menghasilkan suatu titik lingkaran hitam dari output MT, kurva merah di sini. Kemudian matriks dengan diagonal konstan maka disebut dengan matriks top slick. Proses estimasi dari pengamatan D disebut dekonvolusi seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian pada gambar di samping ini menjelaskan suatu grafik dari persamaan linear D sama dengan GM untuk konvolusi. Dapat kita perhatikan bahwa kernel data G adalah top slit, artinya memiliki diagonal yang konstan.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.